Juve siap berhadapan dengan AS Roma ya di minggu ketiga Serie A. Setelah kita lihat ya dua pertandingan sebelumnya, Juve itu berhasil meraih kemenangan Juve ya. Juventus berhasil meraih kemenangan dengan sangat keren sih kalau aku bilang ya. Parah. Nah, yang pertama menang 3-0 ya pas lagi promosi lawan Tim Como promosi. Mm-mm. ya tim promosi Como di Turin ya. Terus juga Yes. menang 3-0 lagi waktu melawan Hellas Verona. Dan sekarang melawan dengan AS Roma yang sampai sekarang mereka belum ada dapat kemenangan. Apa ini akan jadi peluang yang positif atau bagaimana? Apakah emang benar nih kita akan menang lagi dengan sangat keren kayak kemarin? Ya, kita bahas Haruslah. langsung di sini di Vincere News ya. Kembali lagi dengan Sonya pastinya di sini sebagai host di Vincere News dan tidak sendiri karena bersama dengan dua narasumber yang sudah ada di layar. Ya, kita kenalan dulu Mas dari yang baju hijau. Halo Mas baju hijau. Silakan Halo, Mas. halo Sonya. Halo juga Juventini, Juventina atau Juvedona. Ketemu lagi sama gue Bio kali ini gue langsung dari Osaka nih. Ketemu Doraemon, Juventini, Juvedona. Ketemu langsung sama Doraemon di sini. Oke. Ya, yang dari Osaka ya. Kita Yo. lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Silakan Mas. Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari Liverpool. Tempatnya Kiesa ya, klub barunya Kiesa itu. Gimana Langsung ini ya di, Mas ini ya? langsung ya di Iya, move on di. live dari Anfield. Ya, halo yang dari Liverpool. Salam buat Kiesa ya. Oke, kita bahas nih Mas untuk yang sekarang tentang previewnya Juventus yang akan melawan AS Roma. Oke. Kan tadi udah dibilang ya, dua pertandingan sebelumnya tuh wah keren sih ya 3-0, 3-0. Sekarang melawan AS Roma. Nah, gimana nih kalau menurut tanggapan narasumber kita? Apa aja yang menjadi persiapan dari timnya Juventus? Silakan dulu deh dari Mas Adi. Silakan Mas Adi. Kalau persiapan Juve ya lagi positif ya, aura tim juga lagi positif, menang 2 game, clean sheet juga, terus kedatangan pemain baru, jadi ya benar-benar lagi on fire ya secara hasil gitu. Jadi secara aura tim juga lagi seger-segernya, lagi wah haus kemenangan, benar-benar apa ya buat Juventus itu senang banget gitu. Nggak, akhirnya Juventus ini bisa tertawa lepas lihat timnya di papan atas di peringkat 1 lagi ya. Yuk. Udah lama sih nggak ngerasain peringkat 1 kan ya. Iya, Jadi betul. tim benar-benar lagi kondusif. Kita juga lihat bagaimana mereka ceria pas lagi latihan, bagaimana mereka lagi wah benar-benar aura-aura tim yang mau juara lah yang kayak gini nih. Tapi ya kita juga lihat bahwa kedatangan pemain baru, apakah nanti ada apa perubahan formasi di lapangan juga kita nggak tahu. Apakah nanti Mota akan berubah-ubah lagi formasi the winning team yang udah dipakai 2 game terakhir dengan kehadiran pemain-pemain baru. Tapi ya overall Juve ya lagi on fire lah, dan tim lagi benar-benar lagi bahagia semua sih gitu. Oke, enak banget nih kalimatnya Mas Adi. Aura-aura tim yang menang. Yang bakal jadi pemenang ya. Kita lagi kayak gini banget. Gimana nih? Kalau dari Mas Bio tanggapannya, gimana strateginya dari Juve? Apa aja persiapan yang Mas lihat nih? Persiapannya ya seperti sama kayak laga-laga sebelumnya. Ini kayaknya bakal jadi step up level lawannya Juventus kan dari Como terus naik ke Hellas. Hellas tuh kemarin musim-musim lalu biasanya kita tricky main di sana, bisa seri kadang kalah. Nah, kemarin kita malah kita bantai itu dari 3-0 di sana tanpa balas. Meyakinkan banget mainnya. Tapi besok lawan Roma ya sama kayak ada satu motivasi menang juga karena kita trennya lagi bagus sama kayak Adi tadi sama auranya memang lagi bagus banget dari tim juga kelihatan dari sesi latihan dan juga dari sesi-sesi dari postan Instagram, postan dari X juga kelihatan pemainnya happy-happy banget. Oh, Thiago Motta juga dibawa happy pada saat latihan dan juga ya kayaknya lawan Roma bisa menang lagi sih. Ya bisa. Mungkin juga 3-0 lagi juga bisa karena kondisi Roma pun saat ini nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Kemarin 2 match Roma satu kali kalah, satu kali imbang. Ya main di kandang pun dia kalah dan juga ditambah lagi ada isu-isu berantem-berantem di balik layar gitu. Ya mungkin besok Juventus bisa menang lepas lagi gitu ya. Ya at least bisa menang 2 gol lebih juga udah oke besok sisanya. Hmm. Jadi kok bisa dibilang nih kalau AS Roma ini lawan yang gak berat-berat banget apa gimana nih Mas? Dibilang berat juga sejarahnya kan memang suka saling ngebantai gitu loh ya, tapi memang lebih banyak Juventus yang menang. Roma tuh kadang trennya nggak selalu tiap musim bagus, kadang 2 musim sekali bagus, sekali musim bagus gitu, tapi pemainnya sekarang juga lumayan lumayan gitu loh.
ya dibilang jago, memang ada yang jago, tapi secara kekompakan tim dan juga dari sisi defense dan juga offense-nya juga masih kurang dilihat dari 2 game ke belakang. Ya, untuk Roma yang sekarang sih masih belum setara Juventus yang sekarang lah. Lihat Juventus menang 2 kali 3-0, Roma baru golin 1 gitu. Dari 2 pertandingan ya, kalau lihat besok sih masih timpang banget ya antara kekuatan Juventus sama Roma. Tapi dari segala gengsi, tapi ini kan ibaratnya grande partita gitu loh. Mainnya juga di penghujung minggu lagi nih. Juventus sudah 3 kali main di penghujung minggu gitu loh. Sebagai laga penutup. Di laga pertama juga sebagai penutup main di Senin. Oh, di Selasa malah. Kemarin di Senin. Nah, sekarang kita main di Senin lagi. Nah, ini sebagai apa ya? Kayak penutupnya Grande Partitanya memang ciri khasnya di Italia tuh Grande Partita main di Minggu malam. Gitu. Ini mungkin ada satu apa ya tradisinya bahwa menjaga bahwa Serie A itu gengsinya Grande Partitanya itu di Minggu malam. Nah, ini mungkin ya pressure-nya ya itu tema tajuk Grande Partita mungkin agak sedikit membuat gentar Thiago Motta, tapi gua rasa sih gua optimis Juventus bakal menang besok. Juventus menang besok ya. Tapi biasanya Hmm. kalau udah menang tuh kan kepercayaan diri tuh jadi makin meningkat gitu. Yes. Menang lagi, asal jangan besok aja gitu persiapannya ya. Bisa jadi bumerang juga balik lagi. Tapi kan ada juga mas Ya, itu ya. save the best for the last ya. Ya, Kayak di ujung-ujung gitu ya JP-nya. ya jagoan belakangan biasanya soalnya. Iya. Nah kalau dari Mas Adi, gimana nih Mas Adi ngelihat Juventus? Apa aja sih Mas yang menjadi keunggulannya Juventus dan apa yang menjadi kelemahannya Juventus untuk melawan AS Roma ini? Kelebihan ya kalau kita lihat dari 2 game terakhir emang tim ini udah mulai kelihatan cara mainnya ya, udah kelihatan solid ya. Maksudnya bentuk permainan yang diinginkan Monta tuh udah kelihatan gitu. Pemainnya fluid, pergerakan pemain, terus juga rotasi, terus juga bagaimana pemain-pemain muda yang bisa step up gitu ya. Kita apresiasi lah gimana tiba-tiba Savona bisa ngegolin, Bangula bisa ngegolin. Jadi pemain-pemain yang mungkin dari awal Juventus ini mikir wah ini nggak mungkin nih dimainin ke tim utama, tiba-tiba bisa ngegolin itu kan luar biasa. Maksudnya di luar ekspektasi kita sebagai fans tuh. Dan itu Yes. akan jadi apa namanya jadi salah satu apa ya kelebihan Juventus di match ini karena pemain-pemain ini kan akan belum terbaca ya sama pelatihnya Roma sama De Rossi karena ya seperti kita tahu bahwa pemain ini juga tiba-tiba muncul terus tiba-tiba bisa step up itu kan tidak dibangun dengan satu malam ya karena butuh Hmm. preseason bagaimana dia main di presiden kita juga bagaimana hasil presiden kita juga jelek tapi tiba-tiba Hmm. dia bisa step up di partai resmi itu kan membuktikan bahwa tim ini berprogres gitu menuju yang emang sepantasnya bahwa Juve itu ya calon juara gitu bukan tim yang hanya hoki 4 besar last minute gitu bukan kayak gitu jadi ya bagaimana ya yang kita lihat kelebihan ini jadi salah satu kunci Hmm. bahwa sebelum sebelum break internasional ya Juve harus ngumpulin 9 poin paling nggak setelah nanti after international break pemain-pemain pada balik dari timnas ini kan Juve akan memulai kembali merestart permainan lagi dari awal karena pemain-pemain kita ada yang kelelahan, ada yang juga nanti ada yang nggak main di timnas, ada persiapan untuk pertandingan lawan Empoli after international break. Jadi emang benar sebelum break internasional ini kita harus minimal dapat 9 poin. Artinya memenangkan 3 pertandingan yang ada gitu. Sekarang kan next lawan Roma, yang apalagi Roma berat di atas kertas karena nama besar di Italia. Tapi dengan ada intrik-intrik rumor-rumor mereka ada konflik internal, ini juga berarti punya keunggulan buat Juventus di match ini. Karena kalau lihat Ya. lawannya yang tidak kondusif, hasil Hmm. pertandingan 2 game juga jelek, yang mereka banyak juga mereka itu juga mercato, nggak apa nama, nggak cuma numpang lewat doang. Mereka juga beli top skor La Liga, mereka punya Matias Solé, mereka punya Paulo Dybala, pemainnya bagus-bagus kok. Tapi kalau kondisi internalnya jelek, seperti Juve 3 musim terakhir, ya mereka nggak akan kemana-mana gitu. Jadi menurut gua bahwa Juve bisa menang di pertandingan ini gitu. Wow, ya skor sih nggak muluk-muluk kalau gue sih ya. Yang penting menang aja dulu itu. Kalau dari Mas Adi gitu ya, yang penting menang aja dulu. Tapi benar, ya kita kayaknya ada bau-baunya menang sih. Prediksi cenayang nggak nih? Ya. Kalau dari Mas Bio gimana Mas ngelihat pertandingan sebelumnya itu kan keren ya permainannya Juve. Mas ngelihatnya apa sih Hmm. yang jadi kelebihan dari Juventus ini dan Hmm. apa yang harus diperhatikan nih sama Juventus karena bisa jadi titik kelemahan mereka? Kalau lihat dari Juventus sih kelebihannya saat ini lagi lapar banget ya Sonia karena memang tim ini tim yang baru gitu dan juga udah lama juga Juventus sudah nggak apa ya sudah nggak angkat trofi Scudetto gitu dan juga langsung dikasih target Scudetto sama OAL kan gitu karena sudah dibelikan beberapa pemain-pemain yang bagus yang memang requestnya dari Mota dan juga memang sudah langsung tancap gas dari Giornata awal ya ini memang sudah ada plan mungkin dari Thiago Motta bahwa Juventus harus ngegas di musim ini dan juga harus Scudetto di musim ini dan juga
kelihatan dari beberapa pemain semuanya cair banget mainnya. Yildiz oke, Mbangula oke, terus Savona oke, yang nama-namanya memang kurang familiar. Justru gue juga kurang familiar gitu lihat Savona main seperti itu, Mbangula bisa eksplosif banget kayak gitu, Yildiz bisa versatil seperti itu, ya cair banget gitu dipakai sistemnya Motabol ini. Dan juga kalau soal kelemahan ya memang tidak boleh kita jumawa juga melawan AS Roma yang notabene banyak juga dihuni sama pemain-pemain ex Juventus, ada Paredes, ada Dybala, dan yang terbaru ada Matias Sule. Dan ini pun ketiga pemain ini agak sedikit menyimpan dendam gitu sama Juventus. Ini mungkin ada emosi juga, ada intrik juga karena tiga pemain ini kan lama juga di Juventus ya, semusim lebih gitu. Dan juga Sule, Dybala pun juga lama juga, lebih lama dari Paredes di Juventus ya. Sedikit banyak tahu lah berapa pemain Juventus yang akan main, dan juga eh, kondisi lapangan di stadium juga mereka sudah hafal gitu loh. Titik-titik mana yang mungkin mereka bisa tahu nih, titik-titik mana, sela-sela mana lapangan di stadium yang bisa mereka cari celahnya buat ngelawan Juventus. Tapi di atas kertas Juventus besok harusnya menang banyak. Menang banyak bukan artian dari skor, mungkin bisa dari ball possession dan juga atmosfer di EJ Stadium juga besok kan sold out tuh. Udah diberitain kemarin tiket semua sold out dari segala kategori gitu. Dan ini juga bisa memberikan atmosfer eh, melawan kepada AS Roma bahwa harus kita mengintimidasi AS Roma. Dan juga Elkan dan juga Mota ingin mengembalikan lagi marwah Juventus sebagai tim besarnya Italia, karena beberapa musim kemarin sama Ajax itu melawan tim lemah aja kita bisa kalah, dan juga kesulitan menang. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus dikembalikan lagi. Spanduk-spanduk besar sudah masuk lagi di kurva. Ini mungkin membuktikan bahwa Juventus ingin berbenah, ingin kembali lagi menjadi raja di Liga Italia. So. Positif ya, kita akan jadi raja lagi. Positif banget Juventus dua match ini. Iya kan, ngeliat Iya. pertandingan mereka. Dan yang mesti diwaspadain itu juga ya, ada orang dalam guys di AS Yes. Roma. Mantan orang dalam gitu. Mantan itu kadang kudu diwaspadain, Son. Iya, karena dia tahu kelemahan kita. Tapi tenang aja, pelatihnya baru sih, pelatih Mota. Kan mana tahu Ya. di Gocek ya. Dia pikir begini, buat Iya, begini. Mota kan pemain mantan pemain juga, Son. Juga mungkin dia juga tahu caranya bagaimana meredam para ex-ex pemain Juventus ini agar tidak bisa explode nanti di J Stadium. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat para pemain nih yang tanding ya, untuk sekarang nih pemain Juventus, kalau untuk prediksinya, formasi line up deh. Akan siapa nih Mas yang akan terjun ya melawan AS Roma nanti? Kalau gue sih ya sama aja dengan formasi yang kemarin. Menurut gue sih akan sama, karena memang 4-2-3-1 itu udah apalan banget Mota di Juventus, karena terbukti dua match ini cair banget, oke banget dari bertahan ke transisi menyerang, dari menyerang ke bertahan. Ya mungkin ada beberapa blunder-blunder dikit, ya diwajarkan karena memang sistemnya pun baru, tapi bisa diantisipasi kemarin sama back Juventus. Dan juga di Gray mainnya di bawah Mister juga kemarin oke banget, nggak kayak waktu preseason masih agak grogi, masih agak susah buat decision makingnya, buat jaga gawang. Tapi kemarin di dua match ini save-nya juga oke. Di bawah Mister masih ada di Gregorio, di depannya dua center back itu ada Bremer dan juga Gatti. Di kiri Cabal mungkin akan main juga di sana. Di kanan masih ada Savona. Di dua breakernya nanti ada Douglas Luiz sama Locatelli. Di kanan sama masih persis. Ada di kanan nanti ada Cambiaso, tengahnya Yildiz, di kiri ada Mbangula, di depan ada Dusan Golov Vlahovic. Oke, kalau dari Mas Bio gitu ya, masih sama sih. Masih sama. Paling kalau misalkan mau main pemain-pemain anyar kita ya paling Nico Gonzalez bisa langsung main karena sudah hatam di Liga Italia. Kalau si Toni Pemainer kan baru datang kemarin mungkin dari bench, oke. Tapi kalau si Conceição kayaknya besok masih di drop di bench deh. Belum main kalau karena memang masih proses adaptasi di Liga Italia. Belum ya, kalau dari Mas. Kecuali ada kejadian luar biasa. Ada kejutan lagi yang luar biasa. Kayak gitu. Ini akhir ini suka bikin kejutan ya, padahal belum ulang tahun. Kejutan kan nggak harus ulang tahun. Ya sih, kan gitu ya. Kejutan. Banyak kan kejutannya. Oke, kalau dari Mas Adi gimana nih Mas? Untuk prediksi formasi dan line up yang akan turun nanti? At least sama kayak Bio ya. Kalau gua lihatnya pasti kan Mota nggak mau ngerubah the winning timnya ya, karena kan udah mayoritas nih 9 pemainnya sama ya dengan yang menang di game pertama ya. Karena kan yang game pertama tuh cuma nggak ada
cuma nggak ada Thuram sama Weah ya dari game kedua. Jadi emang Hmm. selebihnya kan berarti sebenarnya sama tuh. Cuma Hmm. dua yang beda gitu. Jadi emang ya itu doang yang dirotasi. Tapi kalau di batch ini kemungkinan sih yang main tetap yang 11 yang main lawan Hellas Verona sih. Mungkin yang pemain-pemain baru mungkin di bench dulu sampai membaca, oh ini loh kalau kita masuk babak kedua adjustmentnya seperti ini. Gua akan dibutuhin di Iya. main seperti ini. Dan gua apa yang harus gua lakuin ketika Hmm. tim lagi deadlock gitu. Apa gua masuk, apa yang gua harus lakuin. Dia sebenarnya mungkin pemain-pemain baru masih reading the game lah nanti. Mungkin Iya. baru ngebaca gua kira-kira apa sih yang gua harus lakuin dan sesuai dengan adjustment mata di babak kedua. Tapi babak pertama at least starter ya mungkin yang sama kayak Hellas Verona gitu. Mungkin kejutannya kalau tiba-tiba mungkin ada Danilo tiba-tiba dipakai gitu, kita nggak tahu apa yang mau apa nanti di lapangan mau yang mau kan, tiba-tiba kapten kita misalnya Pak Joli bisa main, kita juga nggak tahu. Tapi at least 11 pemain ya gue sama sih kayak yang lawan Hellas Verona seperti yang Bio tadi bilang juga gitu. Mhm. Oh iya, berarti masih sama kayak yang kemarin ya, formasi sama line up. Karena kan masih panas ya. Iya nggak sih? Masih anget. Ya kan masih anget ya. Mereka maksudnya udah tahu kompaknya. Iya. Kalau dia tiba-tiba nanti nggak lagi, jangan dong. Nah, Jaga bentar. chemistry ya, Son. Ya. Tapi aku juga nungguin Cop Miner sih sampai Sama sih, sama. Gue juga ngeliatin Koeman sebenarnya karena memang saganya udah lama banget dan juga pemainnya termasuk yang paling mahal di Juventus. betul. Tapi sabar aja dulu, kita lihat nanti pertandingannya besok ya. Iya. Kapan sih pertandingannya besok ya? Senin dini hari. Senin dini hari tuh. Mm-mm. Juventus lawan AS Roma. Oke. Dan yang nggak ketinggalan sih kalau udah ngebahas kayak gini kan udah asik nih ya, formasi, Hmm. line up, Hmm. pemainnya siapa aja. Hmm. Prediksi lah ya. Prediksi skor kemenangan berapa nih untuk Juventus? Lawan Juve yang menang ya? Maksudnya prediksi skor Juventus lawan AS Roma. Oh banget ya ampun. Ya Soalnya silakan udah dari Mo antusias tadi banget ya. prediksi skor. Ya, Apa? tadi Gue ya? silakan. Gue prediksi skor nggak banyak tapi juga nggak dikit. 2 gol cukup ya tanpa balas. 2-0 ya berarti. Ya. Oke, itu dari Mas Adi ya. Hmm. Kalau dari Mas Bio berapa prediksinya? Lihat kemarin performa Roma main, depannya tumpul, ya kayaknya sama, gak kebobolan. Sama, sepakat sama Adi 2-0. Itu udah meyakinkan banget sih menang lawan Roma 2-0. 2-0. Tapi yang pasti Hmm. kita kayaknya sepakat di sini menang ya Juventus Iya, ya. iya, harus menang sih. Iya harus menang lah ya. Itu udah keren banget. Udah panas nih ya. Gimana kalau menurut teman-teman Juventus ini nih yang dari Ya. tadi nontonin konten kita, menurut kalian formasi apa yang akan dipakai oleh pelatih Mota? Terus siapa aja sih line up yang akan turun? Apa sama pendapat? Tetap mereka juga karena mereka udah kompak, udah pelatih dan udah yakin banget gitu mereka bakal menang. Kasih tahu ya gimana prediksinya untuk skor nanti Juventus melawan AS Roma ya. Tonton juga pastinya pertandingannya ya. Sambil kita tunggu ya. Dan jangan lupa untuk komen-komennya, kita akan selalu bacakan kok komentar kalian. Dan agar lebih seru lagi nih ya, supaya lebih asik lagi ngobrolnya sih, ya lebih enak tuh kita gabung di membershipnya Suara Juventus ini. Kita ada ya Mas membershipnya? Ada banget. Iya, jadi itu kayak grup WhatsApp gitu guys. Kalian bisa klik berlangganan, terus ntar gabung di grup itu. Setiap saat sih kita bahas apa aja tentang Juventus. Mau itu apa berita terbaru, pemain yang keluar, pemain yang masuk, atau bahkan itu gosip terkini kita bahas. Iya betul. Waduh. Dalam dan luar lapangan kita oke. Per detik ya, kabarnya per detik. Mau tahu kan siapa apa, makanya gabung di Suara Juventus ini. Masuk ya. Oke. Pastinya juga akan bertemu dengan narasumber kita di sana, ada Mas Gio, ada Mas Adi, ada narasumber lainnya, dan teman-teman Juventus ini yang bergabung di sana akan jadi narasumber juga di sini, ngobrol langsung kayak gini ya. Karena kita pastinya selalu ada hal baru dan menarik dong yang dibahas tentang Juventus. Seperti yang aku bilang tadi, Juventus akhir-akhir ini banyak banget kejutannya. Jangan kayak ikuti terus pokoknya deh update-nya seputar Juventus di sini di Vincere News, karena kita akan selalu memberikan yang terbaru dan terupdate untuk teman-teman Juventus ini. Ya jangan lupa kasih like-nya, kasih komennya, dan subscribe. Kita tunggu ya gimana tanggapan kalian. Terima kasih nih untuk narasumber kita kali ini, Mas Bio dan Mas Adi. Terima kasih juga Sonya buat waktunya. Terima kasih juga teman-teman ini yang sudah menyaksikan kita. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Ikuti terus Vincere News. Akhir kata nih kita biasanya penutupan dengan semangat sih. Iya. Ya menyambut kemenangan kita melawan AS Roma. Aduh agak serem ya. Ya menang ya. Vino Alaf ini. Forza Juve. Forza Juve.